Nah, cara keempat adalah asimilasi minoritas ke dalam mayoritas. Asimilasi minoritas ke dalam mayoritas ini mungkin terjadi jika ada banyak persamaan di bidang budaya, seperti orang Rusia dan Ukraina ya. Ini sering dianggap contoh nih, Rusia dan Ukraina. Tapi belakangan memang ini nggak bisa dijadikan contoh lagi nih, Rusia dan Ukraina. Kenapa? Karena sekarang Ukraina dan Rusia itu sudah bermusuhan. Ya, jadi asumsinya adalah asimilasi kelompok minoritas terhadap kelompok mayoritas itu bisa terjadi kalau banyak persamaan tadi disebutkan. Kalau pada kasus Rusia dan Ukraina tadi bisa Anda pelajari lebih jauh bahwa memang banyak persamaannya, tetapi memang karena ada masalah politik internasional, sekarang Rusia dan Ukraina itu tidak lagi seperti dulu, seakur dulu ya. Jadi udah mulai banyak masalah. Nah, contoh yang lebih mendekati adalah sebenarnya Cina ya. Cina sebagai sebuah negara ya. Kelompok etnis Cina memiliki banyak kesamaan di bidang budaya ya, yang akhirnya ini menyebabkan asimilasi minoritas ke dalam mayoritas. Nah, kelemahan dari pendekatan ini adalah bagi kelompok yang sudah terlibat konflik SARA, pintu masuk asimilasi itu rasanya tidak mungkin terjadi, tertutup. Ini bisa terjadi kalau masyarakat memang memiliki hubungan yang harmonis ya. Tetapi tetap bisa dilakukan ya, asimilasi ke dalam kelompok mayoritas itu tetap bisa dilakukan, yaitu dengan cara paksaan. Nah, tentu saja ini sesuatu yang ditentang oleh kelompok internasional, seperti yang terjadi menjadi isu ya, isu politik di tahun 2000-an, yaitu paksaan seperti yang terjadi di Cina, khususnya untuk masyarakat Kurdi. Masyarakat Kurdi itu adalah masyarakat yang etnisnya lebih dekat ke etnis Turki, tapi tinggalnya di Cina ya, masuk wilayah teritori Cina, yang sekarang itu coba dilakukan oleh pemerintah Cina untuk bisa melakukan asimilasi terhadap kehidupan masyarakat Cina, termasuk negara, ideologi negara ya, seperti ideologi komunisme. Nah itu, jadi masyarakat Kurdi itu adalah masyarakat yang kebudayaannya agak jauh berbeda dengan etnis lain yang ada di Cina ya. Mereka itu adalah termasuk kalangan masyarakat yang lebih dekat dengan Turki. Lalu secara keagamaan juga agamanya adalah agama Islam. Nah itu. Lalu ada cara kelima, yaitu power sharing versus aliantis lintas SARA. Merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh Lippard ya, yang menganggap bahwa memang pada dasarnya politisasi kelompok SARA itu sudah terjadi dan elit sangat berperan dalam hal itu. Nah, jadi kompetisilah ya, persainganlah yang menyebabkan konflik itu. Diasumsikan seperti itu ya, persainganlah. Jadi adalah penting untuk melakukan power sharing ya, dalam sistem yang memang kelompok SARA-nya cukup tinggi. Ya, ada identitas SARA di situ yang berperan dalam politik. Jadi power sharingnya itu kemungkinan untuk pengelolaan kekuasaan bersama ya, dalam bentuk apapun, misalnya tawar menawar, itu dianggap penting ya. Misalnya apa saja bentuk power sharing itu? Misalnya pertama, pengendalian bersama eksekutif, kekuasaan eksekutif ya. Jadi semua dilibatkan dalam kekuasaan. Lalu pemberian otonomi luas. Nah, otonomi luas terhadap kelompok SARA
itu juga di bagian dari power sharing. Lalu veto minoritas atas soal-soal penting, pembagian yang proporsional dalam perwakilan di parlemen, dan pengangkatan pegawai, pembagian keuntungan keuangan negara, semua itu adalah dalam bentuk power sharing ya, dalam rangka mengatasi nasionalis. Ya, memang dalam konflik nasionalis salah satu isu yang mungkin terjadi adalah soal isu ekonomi ya. Pembagian keuntungan keuangan negara itu sering kali terjadi. Jadi isu yang muncul adalah isu ketidakadilan ya. Ada sebuah negara kan punya wilayah-wilayah ya. Ada wilayah yang dianggap wah itu wilayah terlalu ya terlalu diuntungkan oleh model kebijakan keuangan negara. Negara ini mengalami diskriminasi seperti itu ya. Ada isu-isu yang berkembang seperti itu sehingga itu perlu dikelola secara transparan bahkan diadakan dialog bersama itu dalam bentuk power sharing ya. Jadi negara itu dikelola secara bersama-sama sehingga terjadi kepercayaan ataupun keyakinan bahwa memang tidak ada isu-isu itu yang tadi dikatakan seperti itu. Lalu menyebut 9 faktor yang menunjang terwujudnya power sharing. Yang pertama, tidak adanya mayoritas tunggal. 2, tidak adanya kesenjangan ekonomi antar kelompok. Ketiga, ada perimbangan kekuatan antar kelompok. Keempat, jumlah kelompok kecil. Kelima, jumlah seluruh penduduk kecil. Keenam, ada ancaman luar terhadap semua kelompok. Ketujuh, sesuatu yang melampaui batas-batas kelompok. Kedelapan, pernah ada tradisi kompromi. Yang kesembilan, pemukiman kelompok terpusat di wilayah tertentu ya. Jadi yang penting itu tadi saya bahas sedikit yang kasus nomor 8. Pernah ada tradisi kompromi ya. Nah, ini adalah hal yang penting di dalam politik kompromi ini. Jadi kalau sebuah negara sudah memiliki tradisi kompromi, maka itu menjadi modal bagi sebuah negara untuk mengambil cara yang kelima, yaitu power sharing dan aliansi lintas sara untuk mengatasi konflik nasionalis ya. Kenapa ada tradisi kompromi? Itu merupakan bentuk di mana dalam politik ada kepercayaan. Ketika ada kompromi di situ berarti ada kepercayaan. Ketika tidak ada kompromi itu menunjukkan bahwa masyarakat itu sudah tidak percaya lagi, ataupun elit-elit politik itu sudah saling curiga satu sama lain, bahkan tidak percaya satu sama lain. Atau pernah mengalami kasus di mana ada pengkhianatan terhadap perjanjian yang pernah dilakukan. Jadi ini soal kepercayaan yang penting sekali dalam sebuah negara. Nah, power sharing dalam hal ini dianggap sebagai pendekatan terbaik dalam masyarakat yang terpecah belah oleh sentimen sara. Nah, Malaysia adalah contoh masyarakat yang termasuk ya dalam kasus jurang kasus sara. Maksudnya adalah punya potensi untuk terjadinya kasus sara. Namun ya power sharing juga terjadi dilakukan di Malaysia. Jadi kalau dikatakan cara Malaysia mengatasi konflik nasionalis itu pakai cara apa ya, dia tidak pakai satu cara, tetapi juga menggunakan selain tadi cara yang cara yang hegemoni tadi, dia juga menggunakan cara power sharing dan juga aliansi lintas sara. Nah, tapi di sini penting sekali ya, ada satu partai yang memang bisa merangkul atau bisa mewakili seluruh sara, seluruh kelompok sara ya, termasuk elit politik. Nah, kalau di kasus Indonesia itu adalah UMNO namanya. Nah, dengan ada UMNO ini bisa mewakili seluruh kelompok. Di situ ada etnis Cinanya, ada etnis Indianya, ada etnis Melayunya ya. Jadi di situ terjadi yang namanya power sharing. Kelemahan pendekatan ini adalah bahwa pendekatan ini tergantung pada elit. Terutama jika elit tidak dapat bersikap moderat ya. Jadi sikap moderat adalah kunci dari terjadinya power sharing. Kemudian
Contoh di Lebanon dan Yugoslavia itu menunjukkan bahwa sering berubah ya ketika terjadi pergeseran demografis ya, yang juga bisa mengubah kekuatan berdasarkan SARA ya. Menurut Horowitz ya, pendekatan aliansi lintas SARA akan bergantung dengan yang namanya perumusan konstitusi dan juga undang-undang pemilu ya. Nah, misalnya di Sri Lanka 1978 itu undang-undang pemilu menetapkan syarat memenangi pemilu harus memperoleh suara yang berasal dari anggota kelompok SARA yang berbeda. Nah, itu yang menarik ya di Sri Lanka ya. Perbedaan aliansi lintas SARA dengan asimilasi adalah meningkatnya nasionalisme sipil ya, yang tidak mengharuskan warga negara mengubah identitas mereka yang berakar dalam budaya tradisional. Peranan pemerintah otoriter itu sering menjadi faktor rendahnya percaturan politik SARA, bukan aliansi SARA ya. Contohnya di Afrika Selatan, Nigeria, di mana peran diktator militer itu sangat kuat. Cara keenam, melawan mitos nasionalis di gelanggang pemikiran ya. Pandangan ini dasari kenyataan bahwa sebagian akar penyebab konflik SARA adalah mitos-mitos sejarah palsu. Lalu power sharing dan pemilu atau aliansi dalam pemilu juga tidak mampu ya mengimbangi persoalan SARA sebelum mitos tersebut benar-benar luntur. Nah, dalam konteks ini menurut Jack Snyder, demokrasi dan kebebasan berbicara hanya cocok dengan kerukunan SARA dan sikap moderat kaum nasionalis ya. Lalu pengaruh masyarakat internasional juga sangat penting di sini. Jadi Kamboja contohnya di sini, Kamboja merupakan contoh di mana program media dan informasi PBB cukup berhasil membypass propaganda kelompok yang secara langsung menyebarkan informasi mengenai pemilihan umum. Meski demikian, Kamboja masih memiliki masalah dengan hal tersebut ya, karena masalah percaturan politik yang sangat luas di sana. Nah, kelemahan dari pendekatan ini adalah ini membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi bahasa rumitnya begini, ada banyak prasyarat yang tidak mungkin dapat dipenuhi dalam waktu singkat. Sebagaimana kebebasan berbicara ya. Kebebasan bicara itu kan tentu tidak bisa dibatasi serta-merta atas dasar untuk melawan mitos nasionalis di gelanggang pemikiran ya. Jadi ini juga kelemahan yang sangat penting ya dalam konteks ini, karena kalau mau mengambil langkah ini memang perlu banyak pembatasan ya. Lalu kemudian partisipasi politik juga tidak mungkin dibatasi, dan pembatasan-pembatasan yang lainnya atas nama melawan mitos nasionalis di gelanggang pemikiran politik. Nah, itu kelemahan yang berkaitan dengan cara yang terakhir. Dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa penjelasan tentang pendekatan mencegah konflik nasionalis itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Lalu selain itu keberhasilannya tentu dan kegagalannya tentu bergantung pada variabel seperti karakteristik masyarakat, ekonomi, sistem politik, hingga situasi politik internasional. Nah, dengan kata lain bahwa sebagian pendekatan dalam mencegah konflik nasionalis yang tadi disebutkan itu sebagian telah berhasil, namun sebagian kurang berhasil. Meski demikian, meskipun belum berhasil, tetapi itu sudah tetap dijadikan sebagai salah satu cara. Kenapa? Karena semua pendekatan yang ada juga punya potensi untuk tidak berhasil mencegah konflik nasionalis. Gitu. Artinya apa? Artinya terkadang ada juga konflik nasionalis yang muncul, tapi mungkin udah lebih kecil gitu. Demikian penjelasan tentang mencegah konflik nasionalis. Tentu banyak hal yang belum terjelaskan dalam kesempatan video ini. Oleh karena itu, jika ada yang ingin didiskusikan, silakan disampaikan dalam kolom komentar pada video ini maupun mendiskusikannya pada media lainnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam materi berikutnya.